Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa'lam anna as-salata tajibu bi awwalil waqti wujuban muwassa'an. Dan ketahuilah olehmu akan bahwa salat itu tajibu, yaitu wajib oleh solat bi awalil waktu, pada awal waktu, wujuban muwassa'an, dengan wajib yang diluaskan waktunya. Falahu ta'khiru an awalihi ila waqtin yasa'uha, maka boleh baginya oleh menunda dari awal waktu sampai waktu yang memuat oleh waktu akan solat, bisyarti an ya'zama ala fi'liha fihi, dengan syarat bahwa ia berazam atas mengerjakan solat pada waktu. Walau adraka fil waqti rak'atan la dunaha fal kullu ada'un wa illa faqada'un. Dan jikalau mendapati oleh seseorang pada waktu akan satu rakaat, tidak kurang dari satu rakaat, fal kullu ada'un, maka adapun keseluruhannya terhitung ada. Wa illa, dan jikalau tidak mendapatkan sarakaat, faqada'un, maka yaitu terhitung qada. Wa yaqsamu bi ikhraji ba'diha anil waqti wa in adraka raka'atan, dan berdosa oleh dia dengan mengeluarkan sebagian solat dari waktunya. Wa in adraka rak'atan, sekalipun mendapatkan oleh dia rak'atan, akan satu rakaat solat. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, sesudah kita mengetahui bahwasanya solat itu wajib dan solat itu ada waktunya, ada waktu permulaannya dan ada waktu penghabisannya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza tma'nantum faaqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutah. Jadi salat ini hukumnya wajib dan salat ini mempunyai waktu. Saudara-saudara sekalian, berbicara wajib sebagai hukum syarat taklifi daripada 5 hukum syarat, wajib ini saudara ada beberapa tinjauan, tergantung ditinjau dari sisi mana. Setidak-tidaknya berbicara wajib ada 4 tinjauan. Ada wajib ditinjau dari sisi pelakunya,
Ada wajib ditinjau dari sisi zatnya, yakni mengerjakan apa yang disuruhnya. Ada wajib ditinjau dari sisi tertib ataukah wajibnya tidak tertib. Ada wajib ditinjau dari sisi waktu. Setidak-tidaknya bicara wajib, saudara, ada 4 tinjauan. Bila mana wajib itu ditinjau dari sisi pelakunya, artinya yang mengerjakan barang wajib, maka wajib itu terbagi 2. Ada namanya fardu ain atau wajib ain, ada namanya fardu kifayah atau disebut wajib kifayah. Apa itu wajib ain? Wajib ain adalah ma talabahu syari' ala kulli mukallafin bi ainihi. Wajib ain itu, saudara, adalah perkara yang dituntut oleh agama kepada semua orang yang kategorinya mukallaf, berakal balik. Dengan ainnya, siapa orang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib ngerjakan. Itu namanya disebut wajib ain. Seperti sholat 5 waktu ini, namanya hukumnya wajib ain. Tiap-tiap orang yang mukallaf wajib dia sholat 5 waktu. Yang kedua namanya wajib kifayah. Apa itu wajib kifayah? Ma talabahu syari' ala jama'atil mukallafina fa in fa'alal ba'du saqatal haraju anil baqina. Wajib kifayah adalah perkara yang dituntut oleh agama, disuruh oleh Allah, tapi kepada sekelompok orang mukallaf, tidak seluruhnya, sekelompok orang mukallaf, satu jamaah daripada orang mukallaf. La bi ainihi, tidak tertentu orangnya siapa. Yang bila dikerjakan oleh sebagiannya, meski satu orang, maka tak ada dosa bagi yang tidak mengerjakan. Namanya disebut wajib kifayah. Kayak ngurusin jenazah tuh, mandiin mayit atau nyolatin mayit, mengkafani, ya mengubur. Nyolatin asal satu orang aja udah ngerjain. Yang kagak ngerjain kagak dosa, tapi kagak dapet wong kagak ngerjain tapi kagak berdosa.
wajib kifayah tuh perwakilan. Asal udah ada yang wakilin, yang lain enggak perlu. Artinya enggak perlu, enggak dosa bila ditinggalkan. Itu wajib ditinjau dari sisi pelaku. Kedua, ada wajib ditinjau dari sisi zatnya, yakni fi'lul mukallafi bih, mengerjakan suruhannya. Ditinjau dari bentuk suruhannya, bukan pelakunya. Maka terbagi dua wajib tuh. Ada wajib muayyanah, ada wajib mukhayyarah. Ada wajib yang ditentukan, zat yang disuruhnya. Ada wajib yang disuruh pilih oleh agama, yang mananya aja daripada yang afrod yang ditentukannya. Itu apa tuh yang disebut wajib muayyanah? Yaitu ma talabahu syari', sesuatu yang dituntut oleh agama dengan zatnya yang tidak bisa diganti oleh pengganti yang lain kecuali bila ada lemah. Itu namanya disebut wajib muayyanah. Bisa saja murattabah. Seperti orang siang-siang Ramadan tidur sama bininya, puasanya dibatalkan dengan berjima dengan bini. Siang-siang tidur sama istri, puasanya batal dengan bersetubuh sengaja. Maka didenda, suruh bayar kafarat. Ini enggak dikasih opsi, suruh ditentukan oleh agama. Wajib bayar kafaratnya, tapi muayyanah, namanya wajib yang ditentukan. Memerdekakan hamba sahaya kalau mampu. Bila tidak, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau udah dicoba nggak mampu juga, memberi makan 60 mud untuk 60 orang miskin, depan rumah 15, belakang 15, kanan 15, kiri 15. Ini namanya muayyanah. Ada wajib yang mukhayyarah, diberikan opsi oleh agama, wajib juga. Seperti orang yang bersumpah. Ada orang sumpah, demi Allah, dengan saya jadi pejabat, saya janji akan mensejahterakan rakyat. Akhirnya enggak. Ini demi Allah, ini namanya sumpah. Namanya ingkar, bukan ingkar janji, ingkar sumpah. Kan demi Allah. Tuh kudu bayar kafarat. Namanya kafaratul yamin, kafarat sumpah. Di dalam surat Al-Maidah masih di awal-awal Allah jelaskan fakafaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Kalau orang sumpah nazar tidak dipenuhi sumpahnya,
menyeleweng dari sumpahnya, wajib bayar kafarat, tapi wajibnya mukhayyar, diberikan opsi dari 3 perkara. Boleh ngasih makan 10 orang miskin 10 mud, boleh ngasih baju, ngasih pakaian, ya BHS daya kalau bisa 10 orang miskin, begitu. Boleh juga memerdekakan hamba sahaya. Ini namanya mukhayyar. Wajib tuh. Itu begitu. Wajib tuh. Beda-beda. Kemudian ada namanya wajib min haitsul waqt. Wajib yang ditinjau dari sisi waktu oleh agama. Bila itu, maka ada namanya wajib mutlak dan ada namanya wajib muakkad dalam agama. Ditinjau dari waktu, ada yang waktunya mutlak, ada waktunya berbatas. Berbatas. Apa itu yang waktunya mutlak? Yaitu ma talabahu syari' waqtan muayyanan, yaitu sesuatu yang disuruh oleh agama dibatasi oleh waktu yang tidak tertentu gitu. Waqtan ghaira muayyan gitu. Waktunya tidak tertentu. Seperti mana? Seperti ada orang nadar, kalau proyek segul maka saya mau nyantuni yatim 1000 yatim. Alhamdulillah proyeknya wajib memenuhi nadarnya. Kapan waktunya? Ya kapan saja, selama dia masih hidup penuhi ketika proyeknya sudah goal. Wajib, tapi waktunya tidak ditentukan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, enggak oleh agama. Namanya wajib mutlak, waktunya mutlak. Ada namanya wajib muakkad, wajib yang punya waktu. Apa tuh? Ma haddadahu syari' waqtan muayyanan lahu bidayah wa lahu nihayah. Yang namanya wajib muakkad adalah perkara wajib yang dibatasi oleh agama waktunya. Ada waktunya. Yang mana waktu itu ada permulaannya, ada penghabisannya. Namanya disebut wajib muakkad. Wajib yang punya waktu. Seperti mana? Sholat. Sholat tuh namanya sholat 5 waktu nih. Namanya wajib muakkad, wajib yang ditentukan waktunya. Nah, kata kitab kita, wa'lam anna sholata tajibu bi awalil waqti wujuban muassa'an. Nah, ini materi kita. Jadi saudara, wajib yang punya waktu tuh kita harus pahami. Ada dua mulu. Emang waktu pilpres milih nomor 2? Ada 2 saudara. Wajib muakkad tuh, ada wajib mudayyak, ada wajib muwassa.
Nah ini tadi bunyi wujuban muwassa tuh, begitu maksudnya. Ada wajib yang waktunya picik sempit, ada wajib yang waktunya luas. Apa tuh wajib yang waktunya picik? Yaitu perkara yang tidak luas waktunya daripada ukuran ibadah yang diwajibkan oleh agama, sehingga tidak bisa melewati waktu yang ada. Namanya disebut wajib mudayyak, wajib yang picik waktunya. Seperti mana? Seperti puasa bulan Ramadan. Ini puasa bulan Ramadan namanya wajibnya wajib mudayyak, wajib yang picik waktunya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa ngalamin Ramadan wajib dia puasa. Dan dari waktu yang ada enggak bisa diisi yang lain. Ini puasa Ramadan kebetulan hari Senin, ya udah sekalian aja Senin. Enggak bisa, wong waktunya sempit. Dari terbit fajar sampai terbenam mata, itulah puasa. Enggak bisa dimasuki yang lain ketika Ramadan itu datang. Ketemu Ayyamul Bid, ya udah barang dah. Enggak bisa. Karena waktunya picik. Namanya wajib mudayyak. Salat 5 waktu namanya wujuban muwassa'an. Nah ini materi kita, namanya wajib yang waktunya luas. Apa tuh wajib yang waktunya luas tuh? Perkara wajib yang waktunya cukup luas. Artinya luas, waktu itu bisa mengerjakan lebih dari apa yang disuruh daripada jenis sholat tersebut, jenis ibadah tersebut. Itu namanya waktu muwassa, wajib yang luas. Contoh, sholat 5 waktu. Setiap sholat 5 waktu itu, waktu yang ditentukan itu bisa mencakup berbagai macam sholat. Contoh maghrib, waktu maghrib dari terbenam matahari sampai hilangnya merah. Dari waktu yang dialokasikan yang kurang lebih 1 jam, begitu biar gampang, itu bisa diisi dengan sholat maghrib doang. Sisanya masih lebih banyak. Bisa buat qobliyah maghrib, bisa buat ba'diyah maghrib, bisa buat i'adah sholat maghrib berkali-kali, bisa buat sholat awabin. Ini namanya waktunya luas. Namanya bisa buat segala macam. Sehingga seorang yang mukallaf tidak diwajibkan ketika perkara wajib itu kategorinya wajib muwassa, wajib yang luas waktunya, tidak diwajibkan untuk mengerjakan perkara wajib pada awal waktu. Tidak diwajibkan untuk mengerjakan pada awal waktu. Dari waktu yang ditentukan oleh agama, ibadahnya sah dan kategorinya adaan, bukan qadaan. Ibarat sholat dohor umpama dari jam 12 sampai jam 3, di jam berapa aja selama belum jam 3 umpama. Kalau batas jam 3 itu sholat jadi sah
dan tidak dosa karena waktunya luas. Kenapa? Karena waktu yang diberikan keluasan oleh agama itu semuanya terhitung yang mengerjakannya sebagai adaan. Inilah kurang lebih pembagian terkait dengan wajib. Ada wajib mudayyak, ada wajib muwassa. Pertanyaannya, sholat 5 waktu yang kita kerjakan itu kategorinya apakah wajib mudayyak ataukah wajib muwassa? Kata Fathul Mu'in, wa'lam anna sholata tajibu bi awalil waqti wujuban. Tajibu anna sholat tajibu bil waqti wujuban muwassa'an. Perlu diketahui oleh seorang yang pengen mendapatkan keilmuan yang jelas, tegas, lugas, bahwa sholat yang 5 waktu itu diwajibkan oleh agama kepada orang mukallaf. Dengan masuknya waktu sholat, kewajibannya kategorinya wujuban muwassa'. Maknanya begini, maksud Fathul Mu'in, saudara, oleh karena sholat 5 waktu kita telah pelajari bahwa di samping perintah ada waktu yang diatur, permulaan ada penghabisan, maka bila kita masuk waktu sholat, anggap Isya jam berapa nih? Tengah 8, baik. Anggap Isya jam tengah 8. Maka dengan masuk jam tengah 8 seumpama, itu namanya setar waktu Isya. Maka ketika masuk waktu Isya dengan setengah 8 umpamanya, maka kewajiban agama kepada kita dituntut 1 dari 2 opsi. Itulah makna wujuban muwassa'. Jadi bila perkara itu wajibnya berkategori wujuban muwassa'an, maka seorang mukallaf dengan masuknya waktu sholat diwajibkan oleh agama untuk mengerjakan 1 dari 2 pilihan yang ditentukan oleh agama. Yang pertama, kerjakan itu sholat pada awal waktu, boleh. Wajib tidak? Boleh. Kedua, boleh tidak di awal waktu asal ada janji mau mengerjakan sholat pada waktu tersebut. Silahkan yang mana dia pilih, semuanya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Artinya begini, datang adzan Isya, atau saya mau contoh di Dohor yang gampang nyontoinnya. Datang waktu Dohor, saudara, kita lagi betulin kandang ayam, emang juga kerja lagi dari rumah mulu. Jadi ada aja yang dikerjain, ada yang bikin itu ya akuarium buat ikan cupang, begitu kan, ada yang kayak begitu, ada aja guru, ada yang ngurusi ayam. Jadi dengar adzan Zuhur jam 12 seumpama Allahu Akbar, Allahu Akbar, agama dengar adzan tuh 2 perintahnya, artinya mana pilih silahkan. 1, tinggalkan langsung sholat, atau boleh kita janji jam 1 sih kelar nih betulin kandang ayam,
nanti saya sholat zuhurnya jam 1. Boleh dari 2 pilihan itu. Silahkan kita pilih. Itulah Islam yang disebut rahmatan lil alamin. Itu namanya wujuban muwassa'an. Itu makna wa'lam anna sholata tajibu bi awalil waqti wujuban muwassa'an. Anda perlu tahu bahwa sholat 5 waktu diwajibkan oleh agama. Dengan masuknya waktu sholat tersebut, kategori kewajibannya namanya wujuban muwassa'an. Sehingga bila masuk waktu sholat, muslim diizinkan oleh agama memilih 1 dari 2 perkara. Kerjakan langsung atau janji akan mengerjakan pada waktunya. Begitu. Seperti masuk tol, tengah tol, dengar adzan, Allah Akbar, Allahu Akbar. Dari samping tol ada masjid. Gua mah pokoknya awal waktu lihat tabrakan. Enggak begitu. Namanya Anda mempersempit ajaran Islam yang luas, enak mengenakan. Bila kita jadi dokter, operasi bedah sesar, perutnya udah dibedah, dengar adzan, sorry, ini perintah Allah, gua mau sholat dulu. Modal. Ini karena kebodohan dia tentang Islam. Kedua opsinya, bila dengan masuk waktu Anda boleh kerjakan langsung, Anda boleh janji, kayaknya rapi operasi jam tengah 2 deh, masih dohor tengah 2. Silakan Anda janji. Mana dari 2 opsi yang terbaik? Entar kita belum ngomongin yang terbaik, kita ngomongin boleh. Jadi jangan dipersempit hidup begitu, dipersempit ya jadi susah. Begitu dipersempit, enggak usah begitu kita gojek, dengar adzan, tinggal aja, ntar dulu Pak, tungguin motor saya mau sholat dulu. Mana masjid jauh, masuk gang, ya hilang motornya. Salah lu, nggak ngerti. Kata Fathul Muin, wa'lam anna sholata tajibu bi awalil waqti wujuban muwassa'an. Itulah yang disebut prinsipnya muslim wajib sholat tepat waktu. Disuruh pilih dalam tepat waktu, awal waktu boleh atau tidak di awal waktu, yang penting janji mengerjakan sholat masih pada waktu. Sehingga bolehkah sholat itu ditunda? Pertanyaannya, jawabannya emang Fathul Muin juga bilang falahut takhiru an awalil waqti ila waqtin yasa'uha bisyarti an ya'zama ala fi'liha fihi. Boleh saja orang menunda dari awal waktu di mana sholat itu masuk. Sampai kapan bolehnya? Sampai waktu yang sempit untuk sholat tersebut sempurna dengan syarat-syaratnya. Itu kalimat luasnya sampai kapan? Luasnya sampai ukuran waktu cukup buat sholat dan perangkat sholat. Ibarat dohor jam 12, asar jam berapa contohnya? 3. Maka dengan wudhu, pakai baju, sholat asar, sholat dohor 4 rakaat, kira-kira berapa menit tuh? Wudhu,
pakai baju, atau biasanya kita udah pakai baju dulu kan, pakai baju, wudhu sama sholat dohor, berapa menit kira-kira? 10 menit, hah? 5 menit, hah? 10 menit, kira-kira kurang lebih 10 menit. Maka jam 3 kurang 10 menit itu maknanya sudah waktunya udah mudayyak, udah kudu tuh. Kalau udah di jam segitu tuh udah harga mati, kudu dikerjakan. Karena waktu itu cukup buat sholat duhur plus syarat-syarat. Jadi jam berapa aja. Tuh begitu. Makanya muslim tidak kaku. Tidak kaku. Begitu. Ada pengajian tabligh jam 12, dengar adzan masih sebelah, mana mubalik utamanya belum datang lagi. Baru datang salam, dengar adzan. Oh ya, adzan tutup. Ditutup. Begitu. Enggak begitu. Ini orang lagi taklim, lagi tabligh tinggi, yang diomelinmu yang nongkrong-nongkrong di pemancingan Galatama tuh. Omelin. Tuh mau yang lagi ngaji omelin, yang lagi mancing namanya muslim kagak benar. Islam itu maknanya wujuban muwas, sehingga falahu takhiru an awali ila waktin yasa'uha, tapi bisyarti an ya'zama, dengan catatan boleh kita tidak di awal waktu, yang penting janji bahwa kita akan sholat jam sekian. Yang jam sekiannya itu masih pada waktu, boleh sudah. Dengar adzan nih jam 12, kayaknya jam 1 menyampe rest area. Begitu, saya sholat zuhur jam 1 di rest area. Itu kewajibannya. Jadi dengan masuk waktu sholat, bahasa gampangnya dengan dengar adzan, maka muslim ada 2 opsi. 1, langsung ngerjain. 2, janji tidak langsung ngerjain, tapi janji mau pada waktu yang ditentukan, tapi masih pada batas waktu. Contoh begini, dohor di rest area, kata kita jam 1 nyampe lah di rest area, kita sholat dohornya jam 1 di rest area. Maka dengan janji ini untuk apa? Kenapa diwajibkan janji? Untuk menyelamatkan dia dari umur yang bukan di genggaman dia. Kalau sudah janji sholat dia jam 1 di rest area, ternyata tengah 1 kecelakaan umpamanya, meninggal, tengah 1 belum sholat, maka catatan terakhirnya belum sholat. Ketika dituntut sama Allah, enggak dituntut. Karena kalaupun dituntut, ente ini terakhirnya enggak sholat, kan saya udah janji mau sholat jam 1, ngapa sebelum jam 1 kau cabut? Itu salah saya, salah kau. Tuh begitu saudara. Tuh namanya janji itu menyelamatkan. Dan ini bukan main-main. Ini yang saudara harus pikirin nih. Mohon maaf, setiap kita datang adzan, biar gampang aja masuk waktu tuh. Kalau enggak mau langsung pasang di hati, gue sholat dohor tengah 2, pasang. Jangan los. Dengar adzan tuh jangan ampe los kita pikiran. Lagi di pasar nih, dengar adzan, nggak ada pikiran mau sholat jam berapa di hatinya. Itu mohon maaf, kalau enggak ada pikiran tuh janji dohor jam 12, jam 12 baru juga lewat 5 menit kita kepleset kulit pisang, mati, su'ul khotimah. Padahal baru jam 12.05 tuh. Gara-gara apa? Kagak janji.
Maka kita tuh kalau enggak langsung kayak kita ngaji tuh biasanya, itu udah pasti masang di hati. Kita dengar adzan, nanti kita akan sholat selesai, itu kan udah pasang. Namanya janji. Itu harus dipasang. Janji. Begitu, janji. Jam sekian saya mau sholat. Itu kudu ada. Enggak boleh muslim los dengar adzan kalau enggak langsung, kudu pasang. Selesai masak ini jam 1, saya baru sholat dohor, pasang begitu. Pokoknya kalau enggak awal waktu, pasang di hati jam berapa kita mau sholat. Ibarat dohor, ibarat asar. Kalau enggak dipasang niat mau sholat di jam sekian, lalu kita mati sebelum jam sekian, maka berdosa alias su'ul khotimah. Tapi kalau udah janji enggak, masih husnul khotimah walaupun belum sholat. Sebab innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Azam maratibul qasdi wan niyat adalah azam dulu. Pasang azam itu begitu, pasang aja. Jadi kalau dengar adzan, kita siap sekarang atau siap nanti jam sekian, harus begitu tuh. Setiap dengar adzan kita pasang siap sekarang atau siap nanti jam sekian. Itu kewajiban daripada wujuban muwassa'an. Jadi langsung atau ditunda dengan syarat azam. Ini namanya azam khusus. Di luar ini saudara, ada kewajiban bagi muslim, namanya azam umum. Apa tuh azam umum? Ini dengar baik-baik. Muslim yang memasuki usia baligh, umur 15 tahun, realnya tahun Qamariyah. Orang kita sulit ngitung Qamariyah karena memang kurang telaten dengan tahun Hijriah. Tahun nasional dah. Nih malam kita umur 15 tahun, namanya ulang tahun. Ini malam ulang tahun ke-15. Apa yang harus dilakukan ketika orang memasuki usia 15 tahun atau perempuan men di usia 9 tahun, artinya usia baligh? Maka dengan masuk usia 15 tahun, wajib muslim harus ngomong begini. Kalau udah umur 15 tahun nih, umur baligh atau umur 9 tahun men, wajib kita ngomong, ya Allah, mulai sekarang saya berjanji akan mengerjakan seluruh perintah-perintahmu yang diwajibkan kepada saya, dan saya akan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang kau larang kepada saya sebagai muslim. Ngomong begitu tuh wajib. Enggak ngomong begitu berdosa. Sekarang pertanyaannya, saudara waktu umur 15 tahun begitu enggak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Islam ini dari dulu, ajaran ini bukan baru. Sebelum kita lahir sudah ada ajaran ini. Dari zaman Nabi, sahabat sudah ada. Namanya azamah. Kita nggak tahu, salah agama salah kita. Iya, tobat. Dan mulai sekarang aja diqadha, mulai malam ini diam dulu lah sebentar. Ngomong kayak tadi tuh, ya Allah, mulai saat ini saya janji akan mengerjakan seluruh kewajiban yang kau wajibkan kepada saya, dan saya berjanji akan menjauhi seluruh
yang kau larang kepada saya sebagai muslim. Tuh wajib. Orang yang usia balik, bimbing tuh anaknya. Jangan enggak, dosa kita jadi orang tua. Begitu, dosa. Jangan dipikirin bajunya mulu sama handphone, sepeda sama motornya. Yang kayak begini nih kita orang tua. Pikirin. Namanya azmun amun. Jangan nyengir-nyengir. Ini agama, ini bukan main-main. Itu namanya azmul am, yaitu seorang muslim ketika memasuki usia balik berjanji mengerjakan kewajiban agama dan berjanji meninggalkan segala yang diharamkan oleh agama. Bila di usia balik 15 atau 9 tahun ibarat men tidak mengerjakan itu, maka dia berdosa, dia bertaubat dan boleh qada. Ya, mulai sekarang taubat sama Allah mumpung panjang umur. Gitu, jangan sampai nggak janji. Muslim nggak boleh selagu-lagunya dalam agama. Dibimbing, dituntun oleh koridor yang benar dalam agama. Walau adroka, segini aja dah. Sampai walau adroka. Walau adroka tuh